Dan pemirsa, sekarang kita berada di The Botanical Sanctuary dan nanti saya akan mengajak Anda behind the scene melihat kegiatan kita berdua saat memberikan mind eksperimen untuk orang-orang yang ada di sini sambil memberikan Anda beberapa tips bermanfaat untuk mengatasi fobia Anda. Jadi ikuti video ini. Dan pemirsa, sekarang kami berada di The Botanical Sanctuary. Di sini di outlet namanya Giu Steakhouse. Karena breakfastnya penuh banget, nanti bisa dilihat lengkap sekali breakfastnya seperti apa. Tapi kita memulai hari kita dengan black coffee racikan saya, lalu istri saya dengan chamomile tea. Setelah itu Anda akan saya bawa untuk melihat breakfastnya. Jadi ikuti video ini. Dan pemirsa, sekarang saya mengajak Anda melihat ruang tunggu saya sambil nanti saya akan memberikan Anda beberapa tips yang bermanfaat untuk mengatasi fobia Anda. Jadi ikuti video ini.
saya coba untuk menurunkan indera dominannya istri saya, yaitu matanya sekarang. Bagus, berhasil. Oke, sekarang berikan bola kristalnya ke Sony. Oke, Mas Bambang di sini, saya ambil. Saya merasakan ini warna merah. Menurut istriku warna merah, ya. Ingat, bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal maaf, karena ini bukan hal yang pasti, perlu latihan dan fokus. Menurut istriku warna merah, coba tunjukin, dibuka. Pelan-pelan, sabar. Oke, tunjukin. Oke. Dan pemirsa, untuk mengatasi fobia atau ketakutan Anda atau masalah emosional Anda, yang perlu Anda sadari adalah bahwa semua ketakutan itu sebetulnya berasal dari akar muakarnya. Untuk mengatasi fobia atau masalah emosional Anda, langkah pertama Anda harus menyadari bahwa semua masalah emosional tersebut ada akar muakarnya atau asalnya. Seperti yang ada di belakang saya, yaitu bukit atau gunung yang terlihat di puncaknya, itu sebetulnya yang Anda rasakan. Tapi sebetulnya untuk menghilangkan masalah tersebut atau fobia Anda atau masalah emosional, Anda harus masuk ke dasarnya untuk menetralisir dan menghilangkan akar muakarnya. Nah, seperti apa caranya? Untuk menghilangkan masalah emosional Anda, langkah pertama Anda harus menyadari bahwa Anda memiliki masalah itu. Jadi yang Anda rasakan, ketakutan yang Anda rasakan, masalah emosional yang muncul, sebetulnya hanyalah puncak dari akar muakar sebetulnya atau sesungguhnya yang ada di dasar. Sama seperti puncak bukit atau gunung yang ada di belakang saya. Nah, itu yang Anda rasakan. Jadi untuk menghilangkan semua masalah emosional Anda harus bersedia masuk ke dasarnya atau ke bawahnya atau ke alam bawah sadar Anda, lalu menetralisir masalah emosional Anda itu. Bagaimana caranya? Ikuti steps yang kedua ini. Nah, pemirsa, saya bersama dengan tim dari The Botanical Sanctuary di sini dengan Karisma, Kevin, Selfie. Oke, yang paling lama di industri F&B atau hospitality siapa? Kevin, Karisma. Selfie. Berapa tahun? 3 tahun lebih. Karisma? Sama. 3 tahun lebih. Saya baru 4 bulan sih. Oh, baru 4 bulan. Oke, berarti paling lama 3 tahun ya. Tapi konfirmasi dulu ke pemirsa, nggak disetting, nggak direkayasa, bener ya? Benar. Saya nggak minta Anda pura-pura, bener ya? Betul. Oke, nah sekarang gini, tiap orang kan punya fobia atau ketakutan. Di semua industri pasti ada. Nah, biasanya saat mimpi buruk malam, ketakutan terbesarnya sering muncul seandainya Karisma ini DJ, salah mainin lagu. Nah, seandainya Kevin ini pembicara gitu, tiba-tiba suaranya hilang. Jadi ketakutannya berhubungan sama profesi. Semuanya pasti begitu. Ya kan? Nah, misalnya kameramen, fotografer, begitu udah foto 2 hari, nggak ke-save di memori. Nah, seperti itu. Nah, tiap orang pasti punya. Nah, sekarang gini, Selfie tangannya dibuka. Nggak disetting, nggak direkayasa ya, bener ya? Oke, saya mau munculin fobianya di sini, ketakutannya di sini. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas gitu. Nah, kira-kira ketakutan ini Kevin sama Karisma tahu tidak? Tidak. Nggak mungkin tahu Nggak ya. mungkin Kalau tahu. mereka nggak tahu, apalagi saya. Iya. Ya, oke. Bisa munculin di sini, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas gitu. Perbesar. Boleh. Ya, bayangin ya. Oke, rasain di sini ya. Rasain di sini. Makin besar, makin besar, makin kuat, makin besar. Rasain nih fobianya makin besar. Ini berhubungan sama tamu, bener ya? Betul. Oke, rasain di sini, perbesar di sini. Nah, fobia yang berhubungan dengan tamu tentunya banyak ya. Bisa salah order, bisa jatuhin orderan, bisa double order, bisa kelupaan order. Tapi ini berhubungan dengan tamu, bener ya? Bener. Oke, perbesar lagi, rasain lagi di sini. Lebih tepatnya ini juga berhubungan kepada diri Selfie, betul ya? Oke, bahkan nggak berhubungan dengan manajemen, bener ya? Enggak. Oke, ini berhubungan dengan diri Selfie. Bahkan di sini kalau saya rasain, perbesar lagi. Ini berhubungan dengan finansial atau keuangan, bener ya? Betul. Bener ya, bener ya. Bener banget. Dan nggak ada hubungannya dengan manajemen ya, nah, bener ya. Oke, dan kemungkinan besar di sini ini lebih personal ya, Personal. karena tanggung jawab. Berarti betul ya, tiap table itu tanggung jawabnya masing-masing staff ya, bener ya? Iya, betul. Oke, rasain nih, perbesar sekarang. Rasain di sini. Ini mah beneran itu.
Pantesan jangan dibanting. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Ini kekhawatiran dan ketakutan selfie mungkin di saat outlet lagi rame-ramenya, bener ya? Bener banget. Bener ya. Oke. Dan ini kemungkinan besar ketakutan selfie mungkin salah input orderan ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. berhubungan ya, Bisa berhubungan ya. Nah di sini ini kalau yang saya rasakan ini ketakutan selfie untuk ngombok ke tamu ya, bener ya? Lihat lah. Bener ya? Bener ya. Oke. Sekarang lihat ini layarnya, warnanya bayangin jadi kecil, sekecil mutiara kecil. Lihat sekarang, bisa lihat sekecil kelereng atau mutiara ya, lihat. Warnanya sekarang jadi hitam putih, lihat ya. Sekarang hilang sekarang. Karena ketakutan itu sebetulnya cuma di pikiran kamu. Udah hilang, udah mengecil, udah bisa. Tapi bener itu yang dipikirin. Bener itu. Oke. Tepuk tangan dulu buat selfie. Nah, boleh nggak diceritain? Boleh nggak ketakutan itu diceritain gitu? Secara curhatannya, ya sharing gitu. Kok bisa sih? Kok bisa gitu? Apa karena restoran terlalu ramai? Coba ceritain aja nggak apa? Boleh. Bisa sih, kenapa berpikiran kayak gitu? Karena kan di kasir berhubungan dengan uang dong. Kayak gitu, kayak misalkan kalau misalkan ada bill ataupun tamu yang belum payment nih, kadang tamunya pergi aja, terus panik dong, harus bayar karena kan setiap sip itu harus closing juga. Jadi mau gak mau antara harus nyari tamunya, kalau gak ketemu nombok. Kalau misalkan tamunya stay di room, kita bisa tagihin ke kamarnya. Kalau misalkan tamunya yang walk in, gimana? Kan hilang dong. Hilang. Oh. Pernah sering kejadian kayak gitu pas pertama opening sih kayak gitu. Sering nombok kayak gitu. Oh, oke. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ketakutan. Tidak. Dan untuk tips yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah emosional atau fobia atau ketakutan Anda, tentunya adalah jangan menyerah. Karena apapun yang menyebabkan Anda memiliki masalah emosional tersebut atau fobia Anda, penyebabnya pasti ada dan ada di dalam alam bawah sadar Anda. Jadi Anda harus berusaha dan bekerja keras untuk menemukan apa penyebabnya, lalu menetralisir penyebab tersebut. Nah, dengan demikian Anda bisa melihat dari sudut pandang baru yang berbeda dengan sudut pandang yang lebih positif dari sebelumnya. Fobia itu adalah ketakutan menurut aku, karena yang pertama saya punya fobia kegelapan sama lihat benda-benda yang kayak bolong-bolong gitu. Soalnya kan karena kayak jijik aja gitu. Itu sih fobia aku. Fobia itu ketakutan seseorang. Saya dari ketinggian, misalnya ngeliat ke bawah, saya takut banget tuh kalau misalnya saya jatuh. Itu aja sih. Fobia itu menurut saya sesuatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dan membekas sampai sekarang dan menjadi bisa dibilang trauma ya untuk orang tersebut. Dan pemirsa, tentunya penyebab semua fobia masalah emosional tiap orang itu masalah yang unik dan berbeda. Dan penyebab tersebut yang membuat Anda atau orang yang menyaksikan ini memiliki fobia atau ketakutan, penyebabnya pasti berasal dari masa lalu. Nah, untuk itu, agar bisa menetralisir fobia dan ketakutan atau masalah emosional Anda harus kembali ke masa lalu dan menetralisir itu agar netral dalam pikiran Anda. Bagaimana caranya? Tentunya karena semua orang unik dan berbeda, harus ada cara atau alat untuk bisa menetralisir alam bawah sadar Anda. Nah, untuk Anda semua menyaksikan ini, saya sudah mempersiapkan metodenya atau giveaway untuk Anda berupa workbook untuk Anda baca, Anda pelajari, Anda isi. Yang kedua, audio hipnoterapi untuk menetralisir masalah emosional Anda. Yang ketiga, afirmasi kata-kata positif yang akan menetralisir masalah tersebut. Tapi tentunya Anda harus minta. Bagaimana caranya? Anda harus follow Instagram saya,
lalu Anda DM langsung ke Instagram saya dengan request untuk meminta giveaway tersebut. Dan pemirsa, saat lagi kita akan mengajak Anda semuanya untuk melihat makan malam di Giu Steakhouse seperti apa. Dan pemirsa, ini adalah salah satu mocktail signature dari Giu Steakhouse, namanya adalah Garden Bliss. Bahannya di sini adalah teh dari bunga rosella, lalu ada teh dari daun teleng, dan kemudian dikasih mojito sirup sambil di top up di atasnya dengan tonic water. Nah, seperti apa rasanya? Mari kita coba bersama-sama seperti apa rasanya. Mungkin karena belum diaduk ya, jadi mungkin saya aduk dulu. Warnanya unik, juga rasanya unik sekali, terasa sekali rasa bunganya, rasa mojito sirupnya juga. Nah, ada satu lagi mocktail signature dari Giu Steakhouse, nanti saya akan jelaskan pada Anda. Dan pemirsa, ini namanya adalah Lychee Crush, salah satu signature mocktail dari Giu Steakhouse. Bahan-bahannya di sini lychee fruit plus orange, kemudian dijadikan satu dan dicampur dengan mascarpone cheese atau keju mascarpone. Nah, saya yakin rasanya unik sekali. Jadi seperti apa? Mari sama-sama kita coba. Terasa banget kejunya, campuran dengan leci dan orange juice. Keren banget, luar biasa banget. Halo pemirsa, di sini aku mau makan US rib eye. Di sini ada potato, bacon, spinach, ada sea salt, dan ada mushroom sauce. Di sini juga ada potato truffle dan ada mixed salad. Oke, mari kita coba. Di sini dagingnya empuk banget dan bener-bener juicy banget. Terus enak banget. Apalagi sausnya juga jadi tambah enak. Dan pemirsa, ini adalah salah satu signature dish dari Giu Steakhouse, namanya adalah US Top Blade Beef, yaitu bagian dada dan dimasak dengan suhu rendah beberapa jam, jadi sangat soft, berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ini ada butter vegetable, lalu ada sea salt, dan di sini sausnya namanya adalah Moya soy sauce. Nah, kita coba seperti apa. Dan memang berbeda daripada steak lainnya ya, mungkin karena cara masaknya selama beberapa jam itu. Dan pemirsa, makan malam kita tadi menutup episode kita kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kita agar kita terus dapat bisa memberikan video-video bermanfaat lainnya.